Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Afrisa dengan NIM 200222137, Prodi Administrasi Publik Reguler 4, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Di sini saya akan membahas tentang penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah atau yang biasa disebut dengan RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada rencana pembangunan jangka panjang daerah dan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kemudian fungsi dari RPJMD itu sendiri adalah berfungsi sebagai pedoman pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, rencana strategis atau RESTRA, dan rencana kerja atau yang disebut dengan RENJA perangkat daerah. Selanjutnya RPJPD atau RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 disusun dengan 6 tahapan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah persiapan penyusunan, yang kedua adalah penyusunan rancangan awal, yang ketiga penyusunan rancangan, dan yang keempat pelaksanaan musrembang, kelima perumusan rancangan akhir, dan yang terakhir adalah penetapan. Adapun tujuan dari RPJMD terbagi atas 3 bagian diantaranya. Yang pertama adalah koordinasi antar pelaku pembangunan, kemudian yang kedua adalah integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, partisipasi masyarakat, dan yang ketiga adalah penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip penyusunan RPJMD. Yang pertama adalah strategis, yang kedua demokratis dan partisipatif, yang ketiga adalah politis, yang keempat perencanaan bottom up, dan yang kelima perencanaan top down. Adapun ruang lingkup RPJMD yaitu yang pertama adalah visi, misi, dan program gubernur, yang kedua adalah tujuan, sasaran, dan strategi, yang ketiga arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, yang keempat adalah program perangkat daerah, dan yang kelima rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun landasan hukum dari RPJMD yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai dengan 2025. Kemudian penyusunan RPJMD terbagi atas 6 bagian, diantaranya adalah yang pertama persiapan, yang kedua penyusunan rancangan awal RPJMD, yang ketiga tahap penyusunan rancangan awal Renstra SKPD, yang keempat tahap penyusunan rancangan akhir RPJMD daerah atau Restra SKPD, yang kelima penyusunan rancangan akhir RPJMD, dan yang keenam penetapan Perda atau Perkada tentang RPJMD. Adapun substansi RPJMD, yang pertama RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih. Kemudian yang kedua adalah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan. Kemudian yang ketiga yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya, RPJMD yang berkualitas memuat beberapa hal diantaranya seperti yang pertama ada kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan-kelemahan internal pembangunan daerah. Kemudian yang kedua adalah ada kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan-tantangan eksternal pembangunan daerah. Kemudian yang ketiga adalah ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah. Kemudian yang keempat, ada penerjemahan yang baik dan sistematis tujuan, strategi, dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.